Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok dalam kalimat. Anak-anak, sebelum itu marilah kita berdoa dulu kepada Allah SWT agar kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Anak-anak, hari ini Bapak akan jelaskan tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Anak-anak, perlu kita ketahui pengertian dulu tentang paragraf, tentang ide pokok ya dalam paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok yang dikembangkan di dalam paragraf. Nah, kita lanjutkan. Yang harus kita ingat, ada 3 jenis paragraf, yaitu deduktif yang kalimat utamanya pada awal pertama di dalam paragraf ya. Yang kedua yaitu induktif. Induktif kalimat utamanya berada pada akhir kalimat, ya, pada akhir kalimat atau pada tengah kalimat. Nah, tetapi kebanyakannya di akhir kalimat. Sedangkan yang ketiga adalah paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya berada pada kalimat pertama dan terakhir. Anak-anak, perlu kita ketahui lagi ada berapa hal di sini, yaitu ada 5 langkah menentukan ide pokok dengan mudah. Yang pertama, baca seluruh isi paragraf dengan cermat dan teliti ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir ya. Cermati dengan cara menghubung-hubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragrafnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau awal dan akhir paragraf. Nah, yang keempat, hubungkan kalimat dengan kalimat lainnya. Mana penjelas dan mana kalimat yang dijelaskan. Kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain disebut kalimat pokok atau kalimat utama. Kalimat kelima adalah menentukan ide pokok. Ide pokok itu terdapat pada pokok kalimat yang dijelaskan oleh ide-ide penjelas. Anak-anak, kita lanjut. Di sini ada contoh, yaitu contoh deduktif dan ide pokoknya. Nah, Ibu Marta berbelanja di pasar Simpang Dago. Beliau ditemani oleh Rini. Mereka adalah ibu dan kakakku yang paling besar. Mereka berdua masuk ke dalam pasar. Ibu membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Ikan mujair, beras, minyak goreng, sayuran, dan kebutuhan dapur lainnya. Sedangkan kakakku membeli sepasang sendal berwarna kuning. Setelah kebutuhan harian dibelinya, mereka segera pulang. Nah, kita hubungkan satu demi satu dengan teliti. Nah, mana yang menjadi kalimat utamanya? Oh, ternyata kalimat utamanya ada di awal, yaitu Ibu Marta berbelanja di Pasar Dago. Mana ide pokoknya yang menjadi inti dari permasalahan paragraf tersebut? Ide pokoknya adalah ibu berbelanja di
pasar. Anak-anak, kita lanjutkan caranya demikian ya. Cara menggabungkan atau menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat berikutnya. Ibu Marta berbelanja di pasar Simpang Dago. Beliau ditemani oleh Rini. Nah, kalimat ke-1 dijelaskan oleh kalimat kedua. Dan kita lihat kalimat ketiganya. Mereka adalah ibu dan kakakku yang paling besar. Nah, kalimat ketiga di sini menjelaskan kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Kita baca kalimat keempat. Mereka berdua masuk ke dalam pasar. Nah, kalimat keempat menjelaskan kalimat ketiga. Kalimat kelima kita baca, ibu membeli berbagai kebutuhan sehari, ikan mujair, beras, minyak goreng, sayuran, dan kebutuhan dapur lainnya. Nah, kalimat kelima ini menjelaskan kalimat pertama. Nah, kita baca kalimat keenam. Sedangkan kakakku membeli sepasang sendal berwarna kuning. Nah, kalimat keenam menjelaskan kalimat kedua. Kalimat ketujuh kita baca, setelah kebutuhan harian dibelinya, mereka segera pulang. Nah, kalimat ketujuh di sini menjelaskan kalimat ke-1 dan kalimat kedua. Nah, dari keseluruhan kalimat ini yang lebih umum adalah kalimat yang pertama. Nah, kalimat yang pertama inilah yang disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utamanya yang lebih umum atau yang dijelaskan oleh kalimat penjelas, yaitu Ibu Marta berbelanja di pasar Simpang Dago. Ide pokoknya adalah ibu berbelanja di pasar. Nah, anak-anak kita lanjut pada bahasan berikutnya. Nah, deduktif dan induktif. Nah, di sini kita baca dengan teliti. Nah, mana kalimat utamanya? Oh, kalimat utamanya ada di awal, yaitu sosok ibu sangat besar peranannya bagi sebuah keluarga. Mana ide pokoknya? Nah, ide pokoknya terdapat di dalam kalimat utama, yaitu peranan ibu dalam sebuah keluarga. Kita lanjut pada paragraf berikutnya, induktif. Nah, pada kalimat di sini ternyata yang lebih umum dari kalimat-kalimat yang ada di sini adalah terdapat pada kalimat di akhir paragraf, yaitu dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Nah, ide pokok dari kalimat utama di sana atau paragraf di sana adalah banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu ya. Kita lanjut Nah, di sini ada jenis paragraf campuran dan ide pokoknya. Nah, kita baca keseluruhan. Di era sekarang banyak jenis olahraga dikenal luas termasuk lari. Lari memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Satu di antara manfaat lari adalah menjaga metabolisme tubuh dan sistem peredaran darah semakin lancar. Selain itu, lari dapat dilakukan tanpa persiapan yang rumit seperti olahraga lain. Maka tidak heran olahraga lari semakin banyak diminati masyarakat. Nah, kalimat utamanya ada dua, yaitu di awal dan di akhir. Yaitu di era sekarang banyak olahraga yang dikenal luas termasuk lari. Nah, kalimat berikutnya, maka tidak heran olahraga lari semakin banyak diminati masyarakat. Nah, ide pokoknya apa? Yaitu jenis olahraga lari. Nah, itu anak-anak. Jadi, kalian harus membaca kalimat demi kalimat dan hubungan satu persatu. Nah, dari Bapak sampai di sini dulu ya. Nah, sekian dan terima kasih. Anak-anak dilanjutkan dengan soal-soal ya, soal-soal mencari ide pokok di dalam paragraf ya. Nah, selamat bekerja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.